kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini Minggu tanggal 13 Agustus 2023, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Saya Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Dia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, selamat berhari Minggu sekali lagi. Kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Ini merupakan ajaran resmi Gereja Katolik, tentu saja bertolak dari dogma tentang Maria dikandung tanpa noda dosa. Tapi pada hari ini saudari-saudara, saya tidak ingin membahas dari perspektif dogma atau ajaran resmi gereja. Saya ingin berbagi inspirasi dengan saudari-saudara sekalian berangkat dari firman Tuhan hari ini dari kutipan Injil Lukas. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hal masuk ke dalam kerajaan sorga itu adalah kerinduan setiap orang, harapan setiap orang beriman. Sebab siapa orang beriman yang pada akhirnya tidak ingin masuk ke sorga? Siapa yang beragama tapi kemudian tidak berharap akan mengalami hidup kekal, hidup bahagia di sorga? Iman akan Yesus dan melaksanakan perintah-perintah Allah, kita imani sebagai jalan menuju hidup surgawi itu. Agama-agama manapun di dunia saudari-saudara mengajarkan surga sebagai suatu dunia akhirat yang membahagiakan. Seiring dengan ajaran bahwa jiwa manusia itu bersifat kekal, maka manusia diarahkan dan mengarahkan diri kepada kebahagiaan jiwa itu untuk selamanya di sorga. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Hari Raya Maria diangkat ke sorga membuka perspektif
perspektif hidup kekal dan kemungkinan bagi manusia untuk mengalaminya. Persoalannya adalah bagaimana kita dapat mengharapkan dan mengalaminya itu nanti. Bacaan-bacaan liturgis hari ini menegaskan bahwa Maria mengalami hal itu sebagai bagian dari rencana Allah. Sudah sejak awal mula kejatuhan manusia dalam dosa, kita tahu dosa mendatangkan maut. Allah merancang keselamatan untuk manusia. Maria menjadi wanita yang terpilih, istimewa, terberkati. Karena dipilih oleh Tuhan untuk terlibat dalam rencana keselamatan Allah itu untuk mengandung, melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Dengan fiat-Nya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dia benar-benar masuk dan menjalankan kehendak Allah sepanjang hidupnya. Dalam suka dan duka, dalam seluruh perjuangan sampai di bawah salib putranya. Dan setelah itu, setelah Yesus bangkit, dia menyertai gereja, para rasul di dalam karya pewartaan kabar baik. Maria sadar bahwa dia dipuji sebagai yang berbahagia. Sebagaimana kita dengar dalam Kidung Maria, dalam kutipan Injil hari ini. Namun, semata-mata semua itu karena perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Allah baginya, melalui dirinya, bukan karena usaha dan jasa-jasa Maria sebagai pribadi. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, Maria menjadi model murid Kristus. Maria menjadi teladan sempurna bagi kita dalam menghayati iman Kristiani kita. Di dalam menjalani tugas panggilan sebagai murid-murid Kristus. Dari spiritualitas kehambaan Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu," kita melihat saudari-saudara suatu penyerahan seluruh kehendak pribadi kepada kehendak Tuhan. Atau bahasa Injil kemarin, menyangkal diri supaya kehendak Tuhan yang terjadi dan bukan kehendak kita sendiri. Maria menjadi model hidup yang selalu terarah kepada kehendak Allah. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kalau dia menjadi model murid Kristus, model hamba, model orang yang senantiasa mengarahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan, maka ini layak kita teladani karena kita juga ingin mengalami, menikmati sorga sebagaimana Bunda Maria. Yang kedua, saudari-saudara, Maria juga adalah teladan ketaatan dan teladan kesetiaan dalam mengikuti jalan Tuhan, jalan salib. Kita tahu jalan hidup Yesus bukanlah jalan yang serba lurus, serba flat, tanpa tantangan. Jalan Yesus adalah jalan salib, jalan dolorosa, jalan penderitaan. Tetapi kita melihat di situ, Maria sebagai pribadi yang sungguh setia menyertai putranya sepanjang hidup. Banyak hal yang tidak dia mengerti yang terjadi. Tapi tak pernah kita mendengar, membaca dalam kitab suci, Maria marah, Maria mutung, Maria komplain kepada Tuhan. Kitab suci hanya mengatakan kepada kita bahwa Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Dia merenungkan, mencari-cari apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang dia alami. Maka dia sekali lagi menjadi model ketaatan dan kesetiaan di dalam mengikuti jalan Tuhan, jalan salib, jalan menuju kebahagiaan kekal. Yang ketiga, saudara-saudari, Maria adalah teladan pembawa kabar baik. Teladan sebagai saksi Kristus di tengah dunia.
Segera setelah mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria bergegas untuk mewartakan sukacita yang dia alami itu kepada orang paling dekat, yaitu Elizabeth, saudaranya. Meskipun jaraknya jauh dia datang, dan ternyata saudarinya itu juga sedang mengalami rahmat Tuhan luar biasa, mengandung Yohanes Pembaptis pada masa mudanya, masa tuanya. Maria mengandung ketika dia masih perawan. Elizabeth mengandung ketika dia sudah tua. Rahmat Tuhan sungguh menaungi kedua pribadi ini. Dia membawa Kristus dalam dirinya, mewartakan siapa dia. Sehingga tanpa dia berkata-kata pun, pribadi Elizabeth sudah sungguh dipengaruhi oleh Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Sehingga dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Padahal Maria belum bercerita apapun. Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak dalam rahimku melonjak-lonjak kegirangan. Maria belum mewartakannya, tetapi dunia sudah merasakan pengaruhnya. Maria menjadi contoh teladan dalam pembawa kabar baik yang tidak dinikmatinya sendiri, yang tidak disembunyikan, tetapi justru dia datang untuk berbagi kabar baik dengan saudarinya Elizabeth. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita pun dipanggil untuk meneladani, menjadikan Maria sebagai model bagi kita dalam jalan mengikuti Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang juga berusaha menghayati spiritualitas hamba, spiritualitas penyangkalan diri supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Maria hendaknya menjadi model bagi kita dalam hidup yang senantiasa terarah hanya kepada Tuhan. Sebagaimana Bunda Maria. Dan terakhir, supaya kita menjadi teladan pembawa kabar baik ke tengah dunia. Teladan pembawa Kristus ke tengah dunia. Sebab dari hidup kita lah, dari kesaksian hidup kita lah, orang mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus. Semoga kita diteguhkan saudari-saudara untuk mampu menjadi murid Kristus yang sejati sebagaimana Bunda Maria, sehingga pada saatnya nanti kita boleh menikmati surga bahagia bersama dengan Bunda Maria dan para kudus di sorga. Suatu hidup kekal, hidup abadi yang dijanjikan kepada setiap orang beriman, tapi juga yang diharapkan oleh setiap pengikut Kristus. Selamat menjadi saksi, selamat meneladani Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati Maria Bunda, umat Kristiani, senantiasa mendoakan kita semua. Amin. Maria, Bunda Yesus, Bunda kami juga. Kami bersyukur karena Engkau dipilih Allah untuk mengandung Yesus putramu, Sang Juru Selamat kami. Engkau sungguh menjadi teladan, sungguh menjadi model bagi kami, model bagi murid Kristus yang sejati, model bagi pewarta kabar baik. Doakan kami kepada putramu, agar kami mampu juga menjadi pengikut Kristus yang benar, dengan semangat kehambaan melaksanakan kehendak Allah, dan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bunda sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, untuk kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.